Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 mengatakan, "Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat." Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 ini adalah peristiwa penyerbuan tentara gajah tahun 570 Masehi yang dipimpin oleh Panglima Abrahah dari Yaman untuk menundukkan penduduk Mekah dan meruntuhkan Ka'bah. Akan tetapi, Allah membinasakan mereka sebelum maksud yang jahat itu tercapai. Tahun 570 Masehi adalah masa pra-Islam, yang mana orang-orang Mekah beribadah di Ka'bah untuk menyembah Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan berhala lainnya. Jika Allah melindungi Ka'bah, sebuah tempat memuliakan Dewa Hubal, dan patung-patung berhala, bukankah pribadi yang melindunginya adalah ilah berhala Hubal dan jin kafir yang ada pada patung-patung itu seperti kata Ustadz Abdul Somad? Pada Quran Surah An-Naml ayat 91 sangat jelas ayatnya yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, dan pada Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 juga memerintahkan hal yang sama. "Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim." Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surah Al-Quraisy ayat 3. Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 adalah surat-surat Makkiyah yang mana menurut para ulama surat ini diturunkan ketika Muhammad masih berada di Mekah, yaitu antara tahun 610 sampai 622 Masehi. Kalau berhala-berhala di Ka'bah baru dihancurkan oleh Muhammad dan pengikutnya pada tahun 630 Masehi, bukankah pada tahun 610 sampai 622 Masehi Ka'bah masih tempat pemujaan kepada Dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan ratusan patung lainnya? Dengan demikian, bukankah Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 adalah perintah untuk menyembah Dewa Hubal, Allah sesembahan Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah? Penyerbuan Mekah oleh pasukan bergajah. Perjalanan pasukan bergajah dari Yaman. Menurut pihak Muslim, pasukan bergajah dari Yaman berangkat dari Sama'a ke Mekah melalui Najran, Asir, Baha, Taif dan sampai ke Mekah. Berdasarkan Google Map, jarak dari Sama'a ke Mekah ada sekitar 1180 km, dan jika ditempuh dengan cara berjalan kaki tanpa berhenti akan membutuhkan waktu selama 9 hari 22 jam. Sepanjang perjalanan, kebanyakan daerah yang dilalui adalah gurun dan bukit berbatu yang tidak ada tumbuhan dan sumber air. Mungkinkah gajah dapat berjalan selama 9 hari di daerah yang tidak tersedia tumbuhan dan air? Pertama, kita harus paham berapa banyak gajah membutuhkan makanan untuk setiap harinya. Gajah rata-rata membutuhkan makanan sekitar 250 kg untuk setiap harinya. Gajah adalah hewan yang kita kenal yang banyak minum air, ada sekitar ratusan liter untuk setiap hari. Dengan demikian, apakah masuk akal ada pasukan bergajah dari Yaman menyerang Mekah yang berjalan selama sekitar 9 hari di daerah yang jarang ada tumbuhan dan air untuk kebutuhan gajah? Atau, apakah Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 ini fakta sejarah atau hanya dongeng?